Keberadaan rumah pohon Secangklik yang berada di Bukit Secangklik, Dusun Ngaglik, RT 3, RW 2, Desa Semanggung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengundang perhatian banyak orang, utamanya di wilayah Kecamatan Bagelen. Sehingga mengundang rasa penasaran tim Bagelen Channel bersama beberapa jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Purworejo untuk berkunjung ke rumah pohon Secangklik yang berada di puncak Bukit Secangklik di perbukitan Menoreh. Keberadaannya rumah pohon Secangklik mulai menarik perhatian banyak orang setelah diunggah di sejumlah media sosial, baik berupa foto-foto maupun video. Dahulu tak ada yang mau melirik Bukit Secangklik, karena pada awalnya hanya merupakan hutan jati yang kurang terawat. Namun setelah lahan tersebut dibeli oleh Irawan, seorang pemuda asal Sambon, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, yang mengubah kawasan Bukit Secangklik menjadi rumah pohon yang eksotik, utamanya bagi para pecinta alam. Pemandangan alamnya ternyata mempunyai kecantikan yang luar biasa. Dari atas Bukit Secangklik juga disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa karena pengunjung bisa melihat keindahan Purworejo dan perbukitan Menoreh. Bahkan jika di pagi hari cuaca bersahabat, pengunjung juga bisa melihat pegunungan Dieng, Wonosobo dari Bukit Secangklik. Dengan adanya rumah pohon yang diprakarsai atau dibikin Mas Nawan, itu sangat senang sekali karena apa? Karena kedepannya harapan saya itu menjadi tempat untuk wisata yang berantai dari Sejonggol, Secangklik, Sejati, dan terakhir di Securug. Di situ kan ada curug yang bisa untuk akses begitu juga. Kan akses jalannya masih kurang, Pak. Apakah dari desa ada gelontoran dana DD atau bagaimana untuk jalannya itu, Pak? Untuk tahun ini dari provinsi ada program besok. Nanti setelah itu akan kami rencanakan dengan menggunakan dana desa. Sampai lokasi ya, Pak? Insya Allah nanti sampai lokasi, tentunya ya pelaksanaannya tidak bisa langsung 1 tahun selesai, bertahap menurut musyawarah yang ada di desa. Nanti dari warga diprakarsai Pak RT dan Pak Kadus, di sana akan dibikin semacam gardu-gardu ya, yang untuk tempat selfie dan lain-lainnya lah untuk mendukung itu. Ini apa aja Pak selain puncak sana dan Bati Curug itu? Untuk potensi desa Semanggung, ya pertama karena kondisi wilayah di sini banyak pohon kelapa, warga desa Semanggung sebagian besar penghasil gula kelapa. Kemudian ada juga di agroindustri ya, di perkebunan ada kebun manggis, kebun durian, dan lain-lain. Ketika musim panen kan itu juga menjadi potensi untuk menarik wisata juga. Irawan, sang penggagas rumah pohon di Bukit Secangklik, mengatakan bahwa awalnya ia merasa sangat prihatin dengan keadaan desa Semanggung yang kering di saat musim kemarau tiba. Lantas dirinya sebagai seorang pecinta alam merasa tergerak hatinya untuk melakukan penghijauan hutan untuk peresapan air. Sementara itu keberadaan rumah pohon Secangklik itu ia buat sebagai tempat singgah atau istirahat dan edukasi tentang kesadaran lingkungan hidup guna turut melestarikan alam. Ia selama ini banyak menanam pohon beringin agar ada resapan air dan kemungkinan baru bisa dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat kurang lebih 10 atau 15 tahun mendatang. Nek harapan kula sih waune nggih cita-cita dari kecil Mas. Lah saged terwujud teng mriki. Cuman nggih intine pingine niku damel edukasi, tempat mriki niku damel edukasi. Kesadaran lingkungan tentang lingkungan alam niku. Mergane nek sumami dipirsani merasa prihatin banget Mas teng mriki niku nek pas kemarau ngeten kan kekurangan air. Dados niki tak ditanemi ringin, tak tanemi nggih pohon-pohon sing bisa meresapkan air niku.
Lah nek rumah pohon ini kan damel ibaratnya tempat istirahat lah Mas. Mulai kapan Mas? Awal Ramadan tahun kemarin. Terus ini ditempati nggak Pak? Paling seminggu 2-3 kali. Mas, apa yang mau disampaikan ke pemerintahan desa atau pemerintahan kabupaten Mas terkait daerah sini Mas? Mungkin tenggen napa nggih, tenggen kepedulian lingkungan ini lebih diperhatikan Mas. Soalnya bencana longsor termasuk perbukitan Murah Kecamatan Bagelen kan zona merah bencana alam ya Mas nggih. Tanah longsor, terus banjir, terus kekeringan lan niku tiga niku di sumami diluwih digatekke kan luwih sae. Niku harapane tiyang SNES tiyang Purworejo niki lho. Niku merasa prihatin Mas nek mboten sumami terus kados niki kan ya dangu-dangu nggih masyarakate sing jelas niku sing susah mungkin ngene. Mas bisa diceritakan sedikit dengan kedatangan jenengan sampai ke sini. Kalau awalnya ya dagang sih Mas ya, merantau lah. Istilahnya merantau, dagang. Jadi ya dulu kan jalan-jalan dulu juga udah sering sih ya nanam di daerah Gunung Ijo, daerah mungkin Gunung Agung sana daerah mana ya Kulon Progo itu tak tanam miringin, Gunung Kukusan cuman nggak tahu sekarang soalnya perawatan terkendala perawatan. Pengennya itu perbukitan Murah bisa hijau lagi, banyaknya airnya lagi lah, bisa mengantisipasi meminimalisir bencana alam. Berarti merasa prihatin tinggal di sini itu ya. Oh, iya benar. Soalnya ya susah juga tinggal biasanya di Kertek itu air melimpah kok di sini kekurangan air gitu kan. Jadi kan ya merasa prihatin kalau bisa bermanfaat buat orang lain gitu juga sih. Mengedukasi juga langsung ada aksi nyata gitu. Jangan cuma ngomong aja, cuman banyak fotonya aksinya nggak ada gitu. Berarti jenengan sering melakukan kegiatan itu sendiri atau dengan siapa Mas? Kegiatan apa Mas? Tanam pohon dan sebagainya. Penanaman pohon pribadi, saya cuma sama anak biasanya Mas. Cuman kalau biasanya kan saya menyediakan bibit, saya beli bibit beringin, saya kan fokus ke beringin Mas. Soalnya kalau beringin alasan kenapa kok pohon beringin, saya memilih pohon beringin. Satu, biasanya kalau udah besar orang nggak berani ngerusak pohon itu, soalnya kan mitosnya masih ada Mas kalau beringin itu. Jadi bisa besar banget gitu. Kedua ya memang bermanfaat buat alam. Ketiga nggak ada nilai komersilnya gitu. Kalau pohon lain mungkin udah besar ditebang dijual bisa, kalau beringin nggak bisa gitu. Nah itu kan benar-benar bisa melestarikan alam gitu. Kalau pohon beringin itu alasan saya. Makanya kalau sekarang saya tak lihat ya kalau ada penghijauan di gunung mana. Saya sering ikut Mas, saya aktif penanaman itu di Ungaran, PTP kan. Pendaki menanam 1000 pohon itu di daerah Gunung Sumbing itu, Merbabu itu sering saya ikut, cuman ya itu kadang-kadang bibitnya memang nggak malah bibit namanya pohon sengon, albasia gitu kan salah kaprah itu kayak di Gunung Ijo kemarin kan saya udah sempat debat juga. Nah itu malah yang ditanam pohon albasia itu buat penghijauan apa buat materi gitu lah, malah kayak gitu kan salah kaprah gitu Mas. Bukannya menyalahkan, mungkin ya sananya nggak tahu gitu. Itu kayak gitu. Itu salah satu alasan saya beringin itu juga bibitnya banyak Mas. Kalau mau minta boleh, saya persilahkan banget. Memang saya beli, tak kasihkan di sini, siapa yang mau nanam tinggal ambil gitu. Harapan kedepannya ya semoga perbukitan Murah ini hijau lagi. Hijaunya itu hijau banyak airnya. Bencana alamnya juga bisa diminimalisir itu kan, ya gitu sih. Dari Bagelen, Widarto Bagelen Channel melaporkan.